Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan dulu saya Dr. Dimar, saya dokter umum yang berpraktek di klinik Dokter Danang. Untuk pada pagi hari ini saya ditugaskan untuk mengisi materi. Kemarin kan ini sebenarnya prolanisnya sakitnya apa aja nih? Kamu maksudnya kan dari itu ya, rujuk balik dari rumah sakit ya. Kebanyakan apa di sini? Hipertensi, gula, hipertensi ya. Ini kan kemarin saya sempat konfirmasi dulu sudah pernah diisi apa aja. Kalau kemarin katanya udah tentang hipertensi, udah tentang DM gitu ya, diabetes, gula gitu kan. Mau cari materi yang lain gitu. Nah ini sebenarnya nggak langsung ke penyakit jenengan, tapi ada hubungannya gitu. Jadi untuk kali ini itu lebih ke penyuluhan pencegahannya gitu. Jadi kan penyakit jenengan ini jadi faktor resiko banyak penyakit salah satunya adalah penyakit ini, penyakit stroke ini gitu. Ngapunten sebelumnya ada yang sudah kena stroke? Jangan sampai ya. Adakah? Belum ya, jangan sampai ya. Ini jadi nanti pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang penyakit stroke gitu ya. Ini untuk pengertiannya dulu. Sebenarnya pengertian mungkin udah banyak yang tahu ya. Intinya kalau stroke itu adalah penyakit gangguan pembuluh darah di otak. Jadi di otak itu kan ada pembuluh darahnya, nggak cuma otak, ada pembuluh darahnya juga banyak. Karena otak kan butuh darah, oksigen, ketika ada gangguan itu namanya stroke. Oke, lanjut. Nah ini macamnya. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian sudah ada yang tahu kalau stroke itu seperti apa? Ada yang maksudnya stroke itu gimana Pak? Berikut? Oh tahu Oh belum tahu ya. Jadi kalau stroke mungkin di sekitarnya Panjenengan Sedoyo ada yang sudah sepuh banget, mungkin ada yang jalannya diseret atau mungkin sebelah kiri atau kanannya aja yang nggak bisa gerak. Pernah bertemu atau maksudnya mau tahu gitu? Ya itu namanya stroke ya Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya stroke itu ada penyebabnya, jenisnya itu ada yang paling besar itu ada dua. Jadi tipe sumbatan atau perdarahan. Tuh bedanya apa? Kalau sumbatan kan tadi saya ngomongin kalau stroke itu ada gangguan pembuluh darah di otak ya. Kalau sumbatan juga berarti pembuluh darahnya tersumbat. Kalau perdarahan berarti pembuluh darahnya keluar. Dan itu bentuk kelainannya bisa hampir-hampir sama. Tuh. Nah ini contohnya ya, kalau sampainya perdarahan itu berarti jadi pembuluh darah itu dia lewatnya di sela-sela otak. Jadi otak kita itu kan kayak bergelombang gitu. Nah di antara gelombang-gelombang itu ada pembuluh darahnya. Kalau sama yang jenis perdarahan itu nanti yang ini ya Bapak Ibu ya. Jadi pembuluh darahnya itu pecah, akhirnya darahnya keluar gitu. Jadi darah yang harusnya dibawa ke area otak yang lain dia berdarah di situ berhenti karena dia pecah gitu. Kemudian yang kedua adalah yang sumbatan. Jadi kalau sumbatan itu sumbatannya bisa dalam bentuk gumpalan darah atau bisa juga dalam bentuk udara gitu. Kalau jenengan jangan sering ya. Maksudnya kayak pernah, kalau saya kan di rumah sakit ya Bu ya, sering kayak suntik itu udaranya dikeluarin dulu, itu fungsinya untuk itu Bu, karena udara itu dia kalau di pembuluh darah bisa menyumbat itu, salah satunya bisa sampai kalau ke otak ya dia bikin stroke kayak gitu. Jadi kenapa kalau sampai kita disuntik itu udaranya dikeluarin dulu, nggak asal tujuh gitu ya. Gitu lanjut Bu. Nah ini faktor resiko. Jadi kalau faktor resiko itu adalah faktor-faktor yang menunjang atau yang jadi penyumbang terjadinya stroke gitu. Itu ada dua ya, yang bisa diubah dan tidak dapat diubah. Maksudnya yang bisa diubah itu apa? Itu maksudnya bisa kita hindari gitu ya Bu ya.
bisa kita kontrol biar nanti nggak jadi stroke gitu. Itu adalah hipertensi, diabetes, merokok, dan obesitas gitu ya. Jadi kenapa hipertensi kok bisa jadi faktor resiko yang bisa diubah gitu, karena ini kan jenengan prolanis ya, ada yang hipertensi juga kan pasti. Nah yang hipertensi itu kan kita harus terkontrol. Jadi salah satu bentuk yang dapat diubah, maksudnya yang dapat dicegah biar nggak jadi stroke itu adalah kontrol tekanan darah. Karena kalau samanya tekanan darahnya kita nggak terkontrol, mungkin nggak kerasa apa-apa, tapi tiba-tiba perdarahan di otak itu nanti jadi stroke itu tadi gitu. Jadi kalau ada penyakit hipertensi, diabetes itu memang harus rutin check up gitu. Jadi di prolanis kan setiap bulan ya kita dicek darah dan juga cek tensi. Nah itu jadi kayak alarm buat kita nih. Katakanlah pada ini tensinya normal gitu. Nanti pas bulan depan kok tensinya naik gitu. Mungkin naiknya belum naik banget, masih 150. Nanti bisa ditambahin obat atau mungkin dari dietnya dikurangin jenis makanan apa gitu ya. Jadi yang dapat diubah itu salah satunya hipertensi. Kemudian diabetes. Diabetes itu kan sebenarnya penyakit di mana dia gula darahnya di dalam tubuh kita itu terlalu tinggi. Karena penyebabnya itu biasanya ada dua, ada yang karena kurang insulin sama karena ada gangguan dari insulinnya itu nancep ke sel. Jadi akhirnya nggak bisa gulanya itu nggak bisa dipakai gitu. Akhirnya dia bertebaran di darah, akhirnya jadi diabetes kan. Nah alarmnya itu apa? Yaitu dari gula darahnya. Kita ketika cek gula darah kalau tinggi berarti harus segera diturunkan gitu. Di sini bapak ibu terkontrol kan gula darahnya semuanya gitu. Ya maksudnya rutin ya di prolanis ini ya, karena kalau gula darah itu saya sering juga di rumah sakit ketemu pasien tiba-tiba datang 300, mungkin sudah ada riwayat gulanya 300, padahal dia sudah rutin obat tapi nggak pernah cek. Jadi cuma beli di apotek itu nggak boleh ya. Jadi kalau punya hipertensi dan punya gula darah, maksudnya sakit hipertensi dan punya sakit gula, itu jangan pernah beli obat gula atau hipertensi itu cuma di apotek tanpa resep dokter. Kenapa? Karena itu efeknya panjang Bu. Jadi kalau seumpamanya jenengan mungkin kemarin ketemu di prolanis dikasihnya metformin 3 kali 1. Terus jenengan sebulan habis karena nggak mau datang ke prolanis atau malas datang ke prolanis, jenengan beli sendiri. Tapi beli sendirinya itu ya udah kayak yang biasanya nggak dicek dulu gitu. Nah itu berbahaya karena bisa aja nanti pas saat jenengan selama minum obat yang cuma jenengan beli itu dan gula darahnya tiba-tiba tinggi tanpa kita itu ngecek dosisnya ini segini kayak gitu. Itu nanti efeknya bisa berkepanjangan, bisa gula darahnya tinggi terus atau malah bisa drop gitu. Karena kan tahu nggak kalau samanya minum obat gula itu juga harus makan, karena kalau drop itu juga berbahaya ya, bisa bikin langsung drop, itu bisa sampai koma dan sebagainya gitu ya. Kemudian kalau merokok, ya di sini bapak-bapak ada yang masih merokok enggak? Ini bapak-bapak ya, merokok itu memang susah ya untuk dilepas ya. Bapak saya juga merokok sampai usia 50 tahun. Kemudian entah karena apa, mungkin karena anaknya terus jadi dokter jadi kayak malu gitu ya kalau sampai anaknya dokter kok masih ngerokok gitu. Terus akhirnya bisa berhenti gitu. Memang sulit di awal, tapi nanti efeknya itu enak sampai nanti gitu. Jadi karena merokok itu banyak sekali penyakit yang sumbernya itu dari merokok, nggak cuma dari stroke, penyakit jantung yang sumbatan penyakit jantung atau kita sering sebut namanya penyakit jantung koroner, itu sebenarnya juga faktor risiko pasti merokok. Saya kalau di rumah sakit ada pasien datang nyeri dada 30 menit seperti ditekan tembus ke belakang, pasti saya tanya, merokok nggak Pak? Iya merokok, pasti gitu. Saya tanya dari kapan? Dari saya SMA. Waduh lama banget itu kan ya, pasti berarti faktor risiko merokok itu sangat berperan penting untuk menyumbang berbagai macam penyakit gitu ya. Salah satunya juga seperti ini gitu ya.
Kemudian ada obesitas. Obesitas itu sebenarnya nanti hubungannya sama gangguan sindrom metabolik. Jadi kalau orang dengan obesitas itu ada risiko dia intoleransi glukosa. Jadi intoleransi glukosa itu kayak pre-diabetes gitu. Jadi sebelum diabetes pasti orang obesitas pasti mengalami itu. Nanti kalau samanya berkepanjangan nanti jadi diabetes gitu. Tapi bukan berarti kalau samanya orang kurus nggak bisa diabetes ya. Maksudnya ini kita ngomongin tentang kalau obesitas dia risikonya lebih tinggi daripada orang yang secara tubuh itu proporsional tinggi badan dan berat badannya. Itu. Kemudian yang tidak dapat diubah ini ya berarti yang emang kita nggak bisa ubah. Emang itu udah memang harus dijalani, yaitu usia. Usia itu memang kalau pada laki-laki di atas 45 tahun resiko stroke-nya itu akan meningkat pasti. Kalau wanita sebenarnya sampai menopause itu dia sebelum menopause kan kita masih punya hormon estrogen. Progesteron itu sebenarnya dia fungsinya untuk menstabilisasi gitu, jadi pembuluh darah gitu. Tapi kalau samanya ketika sudah menopause kita sudah tidak ada hormon-hormon tersebut, resiko stroke-nya meningkat. Kemudian keturunan ini sebenarnya bukan berarti kalau samanya orang punya stroke kita juga ada faktor resiko stroke itu lebih ke kalau keturunan samanya ada gangguan pembuluh darah itu resiko stroke-nya kan meningkat. Nah dia bisa diturunkan gitu. Jadi kalau samanya keturunan dalam artian maksudnya orang tuanya stroke terus habis itu nanti anaknya ada risiko stroke. Kalau bukan penyebabnya bukan karena gangguan kelainan pembuluh darah, jadi kan ada orang dengan pembuluh darahnya itu ada kelainannya gitu, jadi bentuk tiba-tiba ada tonjolannya atau apa itu kan berarti kelainan ya. Kalau itu tuh bisa diturunkan. Tapi kalau stroke-nya penyebabnya karena sumbatan gitu, itu nggak diturunkan gitu. Oke, lanjut Mbak. Nah ini tanda dan gejala stroke. Jadi gimana mengenali stroke itu kalau samanya di bahasa Inggris tuh namanya fast ya. Kalau samanya di bahasa Indonesia aja ya Bu Ibu ya, soalnya kan kalau bahasa Inggris nanti itu lebih ke buat nakes nanti. Kalau untuk di tanda dan gejala stroke itu kita singkatannya adalah waspada. Waspada itu apa? Wajahnya merah gitu, jadi merahnya tiba-tiba. Kalau samanya dari lahir dia merah berarti itu bukan ya. Jadi merahnya tiba-tiba. Jadi dia tidur, bangun-bangun kok merah gitu. Merah itu gimana sih? Ada yang tahu? Ya, jadi dia itu kalau senyum nggak simetris. Jadi harusnya kalau kita senyum naik semua ya. Nah itu nggak, dia satu jatuh gini gitu. Itu namanya perot. Kemudian anggota gerak lemah. Nah itu kayak tiba-tiba lemah di salah satu sisi, kanannya doang atau kiri, tapi maksudnya sejajar ya, maksudnya tangan sama kaki gitu. Kalau samanya cuma kaki doang lemah itu mungkin ada gangguan di tulang belakangnya, bukan di otak gitu. Intinya anggota gerak lemah tapi kaki sama tangan gitu, jadi sama-sama kanan atau sama-sama kiri gitu. Kemudian rasa raba terganggu separuh. Rasa raba itu kayak sentuhan atau kayak kita kena sakit kan. Tapi kalau orang stroke tuh biasanya lebih ke gringgingan gitu ya. Kalau orang namanya gringgingan atau kebas. Jadi jimpe tapi jimpe separuh badan ya. Kalau jimpe cuma kayak di ujung-ujung itu biasanya kalau orang diabetes mellitus atau gula itu kan ada namanya neuropati, itu normal, maksudnya ya sebenarnya bukan normal itu, tapi maksudnya itu bukan yang bahaya gitu ya. Kalau yang bahaya itu kalau dia tiba-tiba jimbe separuh tubuh langsung tiba-tiba kanan doang atau kiri doang gitu ya. Kemudian pelo atau bicara tidak jelas. Ini juga pelonya tiba-tiba ya. Kalau pelonya udah agak lama gitu berarti bukan. Jadi kalau pelonya tiba-tiba, samanya tadi pagi ngomongnya masih jelas, artikulasinya masih bagus, diajak ngomong jelas, tiba-tiba sorenya kalau diajak ngomong tiba-tiba kayak anak bayi lagi gitu, nggak bisa ngomong jelas. Nah itu berarti itu gejala stroke. Kemudian afasia atau sulit bicara. Jadi sulit bicaranya itu kayak namanya diajak ngobrol, dia mungkin tahu kayak sakit Pak, dia mau bilang enggak itu nggak bisa ngomong enggak gitu, tapi kayak gitu. Nah itu
bisa jadi juga tanda gejala stroke. Tapi kalau tiba-tiba ya, kalau sampai dia sebelumnya mungkin ngapunten ada bisu atau mungkin memang nggak bisa bicara dari kecil, itu bukan ya. Ini pokoknya yang tiba-tiba. Pokoknya stroke itu semuanya tiba-tiba gitu ya. Kemudian disorientasi atau bingung mendadak. Orang linglung tiba-tiba. Tadi pagi dia masih nyapu, masih melakukan aktivitas biasa ke pasar, balik ke rumah, habis itu tidur siang, bangun-bangun, dia bingung, aku di mana kayak gitu, atau kamu siapa kayak gitu. Jadi kayak gitu ya, pokoknya orangnya bingung, dia nggak ngerti ini di mana, dia lagi sama siapa, padahal di rumahnya sendiri, tapi tiba-tiba. Nah itu juga termasuk gejala stroke itu. Nah kalau ada tanda ini tadi, wajah perot, anggota geraknya lemah salah satu, rasa rabanya terganggu, velo, bicara sulit atau disorientasi, cuma salah satu aja ya Bapak Ibu, salah satu aja, nggak perlu kayak semuanya baru nanti dibawa ke rumah sakit gitu Pak. Cuma salah satu aja, itu harus segera ke rumah sakit ya, gitu, karena ini termasuk emergency. Nggak perlu minta rujukan kalau ini ya, karena ini udah gawat darurat, harus segera ditangani gitu. Oke, lanjut Mbak. Nah ini tadi ya, ini kalau bahasa Inggrisnya itu kayak gini ya, face, arm, speech gitu ya. Lanjut Mbak. Nah ini gambaran ya, kan otak itu kalau seumpamanya, kita kan otak itu kan isinya berpuluh-puluh juta sel saraf ya. Ketika kita itu ada sumbatan atau gangguan di oksigen ke otak, itu 1 menit aja itu yang hilang itu sel sarafnya ada 1,9 juta. Bayangin kalau utamanya jenengan nggak ditangani, maksudnya tidak ditangani itu dalam arti nggak segera dibawa ke rumah sakit, kayak ditunggu dulu, besok aja nungguin anakku kayak gitu, 1 hari kayak gitu, itu nanti berapa jumlah sel otak yang bisa mati gitu. Kalau mati sel otak itu nggak kayak kulit kan kita kegores nyambung lagi ya. Kalau otak iya mati ya udah mati, nanti nggak bisa jalan, nggak bisa bicara kayak gitu, karena otak itu nggak punya regenerasi, jadi nggak bisa jadi nggak bisa bentuk, nggak bisa menjadi fungsi normalnya lagi gitu. Oke ya, lanjut. Nah ini untuk diagnosis ya, ini sebenarnya lebih ke kalau samanya nanti stroke tuh biasanya dengan ya jangan sampai ya, kalau ada orang stroke itu biasanya nanti akan dicek namanya CT scan, itu kayak alat dimasukin gitu nanti di kayak di capture gitu, kayak semacam X-ray atau foto ronsen tapi dia banyak gitu, jadi nanti ada berapa potongan gitu, atau MRI. Kalau MRI itu di Wonogiri nggak ada ya, sekarang saya cuma ada di Solo, kayak di Muardi gitu. Sama sih sebenarnya, cuma bedanya kalau MRI dia lebih spesifik gitu. Lanjut. Nah ini untuk sasaran terapi ya, kalau terapi stroke itu intinya adalah untuk mengembalikan si oksigennya biar otaknya hidup lagi gitu. Makanya tadi saya bilang harus cepat-cepat, karena setiap menit itu berharga banget gitu ya. Kalau sampai segera dilakukan tindakan, nanti pasti outcome-nya itu lebih bagus. Jadi orang yang setelah stroke yang dimana dia 1 hari baru dibawa ke rumah sakit, sama yang saat ini dia gejala stroke timbul, habis itu kurang dari 3 jam dia sudah bisa tertangani di rumah sakit, itu akan lebih bagus yang kurang dari 3 jam itu udah boleh sembuh, karena yang 1 hari pasti sudah banyak sel otak yang mati gitu ya. Nah ini yaitu tadi ya, jadi menghilangkan sumbatan. Golden periodnya ini tadi ya saya bilang ya, golden period itu kayak waktu emas. Jadi kalau bisa, kalau ada tetangga atau orang tua atau siapapun lah yang jenengan kenal tiba-tiba ada gejala itu tadi, waspada itu tadi, wajah perot, kemudian anggota geraknya lemah, kemudian velo, disorientasi, linglung, kemudian ada bicaranya velo dan lain sebagainya, itu harus segera ke rumah sakit kurang dari pokoknya di bawah 3 jam, 3 sampai 6 jam itu masih golden period. Tapi kalau bisa, kalau selamanya maksudnya di Jawa ya, kita kan alhamdulillah kita ada di Pulau Jawa, di mana rumah sakit itu udah nggak kayak kalau selamanya kita di Sumatera, teman-teman kita yang ada di Kalimantan mungkin
masih berjuang karena dia mungkin dari titik satu kampung ke rumah sakit itu bisa sampai 8 jam, 6 jam gitu ya. Tapi kalau di Jawa kan kita kayak di Ngadirejo ini langsung ke rumah sakit terdekat mana ya, Hermina langsung gitu, atau ya saya jadi sebut merek ya, pokoknya intinya ke rumah sakit ya, ke rumah sakit yang paling dekat gitu ya. Kemudian untuk lanjutannya Mbak Mitra dulu ya. Oke, nah ini yang penting nih sekarang ya, pencegahan. Jadi kan untuk Bapak Ibu ini semuanya yang punya faktor resiko, punya gula darah tinggi, punya hipertensi, apa sih yang perlu dilakukan biar nggak sampai jadi stroke ya? Gitu. Jadi biar nggak sakit stroke. Jangan sampai panjenengan semua itu stroke gitu. Jadi harus melakukan pencegahan. Yang pertama adalah kontrol teratur tekanan darah. Ini sudah dilakukan ya Bapak Ibu semua, udah ikut prolanis, hebat semua pokoknya ini. Hipertensi, diabetes, ikut prolanis itu pasti orang-orangnya insya Allah sehat terus. Soalnya kita bisa tetap kontrol ya. Kemudian menghentikan merokok. Nah ini kalau ini kesadaran diri sendiri Bapak Ibu semua. Soalnya kalau semuanya mau dipaksa itu pasti nggak bisa. Orang kalau merokok, nggak bener ya, mungkin ada yang merokok, saya nggak bener, tapi memang seperti itu. Bapak saya tuh juga butuh waktu yang lama, maksudnya 50 tahun berhenti itu jangkanya untuk sampai berhenti itu lama. Jadi awalnya dia ngurangin dulu, kemudian lama-lama bisa berhenti itu. Jadi kalau bisa dimulai dari sekarang nih, ini kan rokok juga mahal nih sekarang harganya ya. Jadi daripada uangnya buat beli rokok gitu, mending buat beli apa Bu? Mau buat beli apa Bu? Sayur. Oh iya sayur, iya gitu ya. Agak punya rokok iya. Iya benar itu. Kalau namanya orang merokok itu kadang uang yang buat rokok tuh kalau udah ngerokok juga hilang gimana gitu. Gitu Kemudian selanjutnya adalah menurunkan konsumsi kolesterol dan kontrol kolesterol rutin. Jadi kolesterol itu jadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan sumbatan. Jadi kalau kolesterol itu disimpannya di bawah pembuluh darah ya ibu-ibu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau semuanya kolesterolnya tinggi, kalau di sini ceknya ada ceknya Mbak? Di prolaris maksudnya? Maksudnya kayak 6 bulan sekali atau apa? Ada kan ya kan ada. Kalau kolesterol sih nggak harus yang setiap bulan, tapi maksudnya ada paling nggak 6 bulan sekali itu cek gitu. Nanti kalau samanya tinggi berarti ada konsumsi yang harus dikurangi. Kolesterol itu banyak ada di makanan sebenarnya yang berprotein tinggi, tapi yang protein tinggi bagus dalam arti kayak udang, siput-siputan seperti itu, atau yang daging sapi tapi yang merah ya, bukan yang ada lemaknya, itu dia sebenarnya kolesterolnya tinggi. Tapi itu kolesterol yang baik, LDL yang baik, HDL gitu. Tapi kalau samanya LDL itu yang buruk itu banyaknya ada di semacam, kalau samanya di daging sapi itu kayak di sandung lamur atau ya gaji ya Bu ya, terus kemudian jeroan itu dia lebih banyak lemaknya daripada proteinnya gitu Kemudian mempertahankan kadar gula normal. Ini tadi kan sudah cek gula ya, jadi kan kita bisa tahu normal atau enggak. Itu kan nanti pasti ada kayak semacam buat diri kita sendiri nih. Kalau namanya cek ini tinggi, bulan ini tinggi, mungkin nanti selanjutnya apa yang harus diperbaiki. Mungkin kalau orang bule itu bukan berarti nggak boleh manis ya, tapi boleh, cuma dikontrol sendiri gitu. Nggak cuma manis sebenarnya, kalau gula yang bisa jadi gula di dalam tubuh itu kan nggak cuma gula dalam arti gula pasir itu ya Bu ya, tapi kan kayak nasi, jagung itu kan juga bisa jadi gula. Nah itu kalau diet yang DM itu kan biasanya lebih tinggi protein, jadi lauknya lebih banyak daripada karbohidratnya, karena lauk itu dia glukosanya lebih rendah, tapi dia kalorinya tinggi gitu. Jadi lebih kenyang gitu ya. Terus kemudian mencegah minum alkohol, nggak ada ya ini ya, jangan lah, ini kalau ini bukan mencegah, jangan minum alkohol kalau udah kayak gini, karena alkohol juga tinggi gula, dia kan fermentasi itu kan membentuk gula gitu ya. Kemudian olahraga teratur, nah ini yang susah, saya pun juga susah. Kalau olahraga itu tidak harus olahraga yang kayak tenis atau badminton atau lari kayak gitu, lari maraton
jauh banget ya, udah 42 kilo. Jadi kalau olahraga itu olahraga ya nih kayak senam lansia gitu. Ini kan sebulan sekali nih senam lansia. Kalau bisa nanti setiap hari pun ada nih paling nggak 30 menit lah jenengan jalan-jalan atau mau senam juga nggak apa-apa kan. Sekarang udah pada punya itu ya gadget sendiri-sendiri ya, HP itu kan bisa ya buat kita senam di rumah, atau yang paling gampang jalan-jalan aja setiap pagi 30 menit aja. Jadi bangun pagi gak usah mandi dulu, jalan-jalan dulu aja, jalan-jalan ke pasar atau ke ladang gitu ya. Tapi bedakan sama ke sawah ya. Kalau ke sawah itu kan udah itu bukan jalan-jalan, itu pekerjaan. Jadi dia bukan yang, kalau ke sawah itu kan beda-beda, namanya hari ini tandur, hari ini nyangkul, hari ini apa, itu kan beda-beda. Kalau bisa yang sama terus. Jadi kalau namanya jalan kaki ya jalan kaki aja, tapi jalan kaki 30 menit. Jadi sebelum ke sawah mungkin jalan kaki dulu 30 menit, terus nanti istirahat gitu. Jadi nggak usah lama-lama. Yang penting rutin gitu. Gak harus setiap hari juga sih, paling nggak 3-4 kali seminggu itu udah cukup gitu ya. Dan cegah obesitas. Kalau cegah obesitas sih sebenarnya lebih ke ininya dijaga aja biar berat badannya dan timbangannya itu ideal. Oke, lanjut Mbak. Nah ini kalau penanganan dan perawatan stroke di rumah ya. Jadi kalau sampainya orang stroke, kalau Bapak Ibu juga tahu itu kan dia nggak instan sembuhnya ya. Kalau stroke itu saya pulang dia pincang, nanti datang ke rumah sakit dia pincang, nanti pulang tuh masih bisa pincang, tapi yang penting sudah terkontrol, dalam arti tensinya udah rendah, sumbatannya sudah nggak ada gitu. Nah karena tadi saya bilang kalau sel otak itu nggak bisa langsung gitu ya, jadi dia butuh waktu yang lama, nanti butuh namanya rehabilitasi. Jadi kalau namanya ada tetangga yang jenengan atau keluarga terdekatnya yang stroke terus dia males lah kontrol, itu dimotivasi ya Bu ya, karena kalau stroke itu memang panjang gitu ya. Jadi ini penanganannya di rumah itu adalah berobat secara teratur, minum obatnya sesuai anjuran dokter, kemudian biasanya gerakan otot, karena kalau orang stroke itu kan dia lemah ya. Jadi kalau jarang dipakai, akhirnya ketika sesuatu jarang dipakai itu dia akan mengecil. Jadi dia kalau sampai dibiarkan mengecil kayak gitu nanti lama-lama jadi nggak bisa jalan atau lama-lama nggak bisa digerakkan kayak gitu Bu. Kemudian bantu kebutuhannya ya kan, kalau orang stroke kan berarti dia udah disabilitas ya biasanya ya. Kemudian motivasi, nah ini tadi motivasi untuk tetap semangat latihan fisik kayak gitu, dan juga periksa tekanan darah secara teratur gitu ya. Dan juga ya sudah, terima kasih untuk materi saya hari ini ya. Jadi intinya utamanya lebih ke pencegahan sama pengenalan Bapak Ibu. Kalau samanya ada tetangga atau orang terdekatnya ada tanda-tanda tadi, gimana tindakan yang perlu dilakukan itu. Mungkin dari saya cukup ya, langsung ke tanya jawab ya Mbak. Dipandu banyak atau? Oh iya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Dr. Dimana atas pemaparan materinya nih terkait stroke. Jadi memang penting ya Bapak Ibu untuk menjaga seperti tekanan darah, kemudian gula darah juga agar tidak berpotensi terkena stroke hidupnya. Kemudian ini lanjut saja untuk acara selanjutnya, yaitu diskusi dan tanya jawab. Jika ada yang memang belum jelas atau memang ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu, saya persilahkan nggih, monggo saged menyebutkan nama dan pertanyaannya kepada Dr. Dimar saged ditanyakan. Saya persilahkan nggih. Juga insya Allah saya betul-betul menjawab kalau tidak. Nama saya Tuhan Oke. Pada saat yang sebelum kita ikut sekolah di sini, kan dulu sebetulnya saya sudah terdaftar sekolah di sini orang yang pertama, tapi setelah mau sekolah ini saya out diri, jadi tak. Lalu pertanyaan saya, apakah kalau gula darahnya itu lebih dari 200,
apa mungkin itu menimbulkan suatu penyakit gatal yang sangat menyehatkan gitu. Oh iya. Terima kasih. Itu mawon pertanyaannya gitu ya. Kalau satu lagi, Oke. kalau kalian mau berdiri atau jalan di punggung itu kayak kehilangan keseimbangan kayak gitu, apa itu fakta usia, apa itu ada juga kaitannya dengan gula darah. Terima kasih. Langsung tadi ya Pak Parmin. Pak Iman. Oh Pak Iman, maaf Pak. Iya Pak Iman. Izin saya menjawab ya Bapak ya. Untuk yang pertama dulu tentang gula darah kalau lebih dari 200 itu bisa bikin gatal. Jadi ini sebenarnya perjalanan penyakit diabetes itu kan cukup panjang ya. Biasanya orang dinyatakan dengan diabetes itu sebenarnya dia sudah ada gangguan gula darah di dalam tubuhnya itu mungkin sudah 5 tahun atau 10 tahun sebelumnya, tapi nggak pernah cek gitu ya. Kemudian dia tiba-tiba tinggi. Nah biasanya tuh orang DM itu seperti itu, gitu, orang gula. Nah ketika gula darah di dalam tubuh kita itu meningkat, itu dia itu menyebabkan banyak kerusakan saraf-saraf tepi. Saraf-saraf tepi itu jadi bukan di otak atau ini ya, sumsum tulang belakang itu kan termasuk sistem saraf tepi itu. Jadi yang di saraf yang mensarafi kayak otot gitu-gitu yang kita ngerasain raba dan lain sebagainya. Nah, ada orang yang gula darahnya tinggi terus-menerus tanpa ada tindakan itu bisa menyebabkan kerusakan ujung-ujung sarafnya. Nah, ujung-ujung saraf yang rusak ini itu nanti bisa timbul keluhan, bisa dalam bentuk gatal, bisa dalam bentuk semutan, lebih seringnya kesemutan sih. Kalau gatal itu bisa jadi juga karena orang diabetes itu kan dia imun tubuhnya kan berkurang. Dia untuk menyebabkan adanya infeksi kayak infeksi jamur dan lain sebagainya itu lebih mudah gitu. Bisa jadi itu juga. Tapi harus dicek juga karena penyebabnya apakah dari jamur atau dari gula darah yang tinggi terus akhirnya merusak sistem saraf perifernya itu tadi Pak. Jadi itu timbul gatal atau timbul kesemutan, kadang nyeri itu juga bisa penyebabnya. Juga nanti kalau ya, jadi biasanya bisa jadi itu Pak, gatalnya itu karena gula darahnya tinggi, karena dia akhirnya merusak ujung-ujung saraf itu tadi, jadi kita rasanya jadi entah bisa gatal, entah bisa kesemutan kayak gitu ya. Kalau untuk yang pertanyaan kedua, jenengan ada gangguan keseimbangan ya kalau terjadi. Mohon maaf, sebelumnya jenengan pernah nggak mungkin 5 tahun, 10 tahun sebelumnya jatuh yang terduduk atau geblak atau ya bisa jadi itu penyebabnya itu Pak. Jadi tulang belakang kita itu selain karena usia juga, itu tulang belakang itu kan tulang penopang tubuh. Ketika kita itu dulu mungkin ada jambut, kemudian dia mungkin ada pergeseran, tapi kita nggak ngerasain karena dulu masih muda, jadi otot-ototnya masih kuat. Maksudnya otot-ototnya dalam penopang tubuh masih kuat. Tapi ketika sudah usia lanjut, panjenengan mungkin maksudnya sudah otot-ototnya sudah lemah, nah itu makin geser ke tulang belakang. Nah ketika itu terjadi, otomatis jenengan itu jadi itu kan nggak seimbangnya karena nyeri atau gimana Pak? Tidak Bu, ini kalau kita berdiri mau jalan itu kayak sempoyongan gitu loh, nggak bisa. Tapi nyeri nggak? Nyeri, ya. Itu kemungkinan dari situ. Jadi tulang belakangnya dengan mungkin ada pergeseran. Istilahnya kalau namanya di medis itu namanya low back pain atau nyeri punggung bawah. Gitu. Jadi karena nyerinya akhirnya jenengan nggak bisa seimbang karena otot-ototnya itu udah secara ini udah lemah gitu karena dengan usia juga. Gitu. Kalau seumpamanya obatnya apa, maksudnya untuk menghilangkannya apa?
Gak bisa, bisanya latihan. Jadi latihan lagi untuk menguatkan otot tulang belakang. Itu nanti terapi. Iya betul. Nah, coba nanti kan jenengan pas kesul pertamanya di sini ya. Nanti coba ke fisioterapinya. Nanti latihan-latihan yang perlu dilakukan di rumah untuk menguatkan otot tulang belakang itu apa. Itu nanti terapisnya bisa kasih tahu latihannya apa dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa menyembuhkan ya Pak, ini sekali lagi ya, kalau itu nggak bisa menyembuhkan karena itu sudah trauma masa lalu. Maksudnya itu kejadian sudah lampau dan sudah terjadi, nggak bisa kita, kalau mau maksudnya jangan apakah bisa operasi atau itu kalau misalnya dari dokter spesialis ortopedinya ketika usianya sudah lansia itu risikonya lebih tinggi. Jadi kalau sudah lansia biasanya ya sudah fisioterapi saja, karena kalau mau operasi resikonya sudah terlalu besar, karena kan di tulang belakang ya resikonya banyak sekali. Nanti pun pemulihannya kalau di orang lansia itu lebih sulit lagi, nanti tidak malah jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kalau terapi iya terapi ya Pak ya, kan di sini ada fisioterapinya gitu. Kemudian ibu tadi yang kerudung itu sudah terjawab belum Pak? Sudah. Terima kasih. Oke, gitu guys. Terus ibu silakan Bu. Oke, Ibu Supriya, silakan. mau tanya Bu, kadang-kadang kan di ujung jari itu cekit-cekit gitu loh Bu. Iya. Itu apa Bu? Kadang-kadang itu cekit-cekit gitu. Hanya di Iya, di ujung jari itu maksudnya satu jari atau cuma satu. Kadang-kadang di kaki duduk itu Bu, waktu duduk itu kadang-kadang kan duduknya kalau pengajar kan di bawah ya. iya. Nah, terus di kaki itu seperti ditusuk gitu loh Bu, soalnya kan itu kaget gitu loh Bu. Iya, Itu iya. penyebabnya apa ya Bu? Iya. Kalau itu istilah medisnya namanya trigger ya. Jadi kalau trigger itu sebenarnya adalah kekakuan dari Jadi kita itu kan yang gerakin ini kan sebenarnya otot, tapi kan panjangannya otot itu namanya ligamen. Ketika ligamennya itu terjadi perubahan secara tiba-tiba, biasanya kayak itu bangun pagi nggak Bu? Atau Enggak Bu, itu kadang-kadang itu kalau pas sholat gitu kan. Oh, iya. Terus atau kadang-kadang kalau pengajar itu kan sedang asiknya anak, terus kadang-kadang kan ngajari itu ya Bu. Iya. Itu kadang-kadang tuh kalau mau tuh pegang cekik-cekik gitu loh Bu. Gitu. Iya. Tapi sebelum kita setelah itu Hilang. pijet-pijet gitu itu udah hilang. Iya, itu trigger. Jadi biasanya itu sebenarnya gimana ya menjelaskan intinya itu sebenarnya hanya kekakuan aja Bu. Oh gitu. Sebelum kalau samanya mau ingin dia biar nggak kayak gitu lagi, banyak-banyak di stretching dan massage. Kalau samanya di ujung-ujung jari itu stretchingnya sebenarnya cukup mudah sih, cuma kayak gini-gini Iya, gitu. Memang itu saya pun juga kalau samanya tiba-tiba, mungkin kalau seiring berjalannya usia akan lebih sering, tapi itu nggak tergantung usia, maksudnya orang muda pun bisa. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu samanya kayak saya tidur sambil ngepal, nanti ketika bangun paginya itu pasti ini tuh agak berat karena itu tadi Bu. Jadi kayak ligamen kita itu kan apalagi kalau udah tua, ligamen itu kan asalnya dari jaringan ikat ya. Kalau orang udah tua jaringan ikatnya berkurang kan, dia jadi lebih kaku, nah gitu ya. Betul. Jadi kalau samanya obatnya apa, sering-sering massase dan dipijat-pijat. Massasenya nggak usah yang kayak gimana-gimana ya, maksudnya kayak di kayak di urut, nggak usah terlalu keras juga, takutnya nanti malah jadi ada yang sakit atau gimana ya. Jadi massase biasa aja, Nyampe gitu. terus kalau bisa dalam melakukan kegiatan itu pelan-pelan, maksudnya tidak maju kaki kayak gitu-gitu. Itu kalau tiba-tiba itu biasanya resiko terjadi triggernya itu lebih tinggi gitu. Itu bukan efek dari gula. Kalau gula biasanya yang tadi saya bilang lebih ke gatal atau lebih ke kesemutan gitu. Kalau samanya penyebabnya karena ini ya yang saya maksud kayak trigger kayak semacam kaku, itu bukan karena gula. Bukan kaku, cuma sakitnya mendadak. Iya. Kayak gue tadi. Oh. Gerak makan kan cuma
sekali tiba-tiba gitu. Oh iya, kalau neuropati pada DM itu, ini istilahnya neuropati ya, kalau yang Bapak tadi rasakan itu, maksudnya yang hubungannya sama saraf itu timbulnya itu biasanya agak lama gitu loh, jadi nggak yang tiba-tiba, kalau tiba-tiba kemungkinan dikit lagi. Enggak, itu cuma tiba-tiba terus langsung hilang. Lah ya, itu kemungkinan hanya trigger aja, jadi ligamen. Kan ligamen juga ada persyaratannya kan di situ kan. Kita kan saraf itu kan dari keluar dari tulang belakang sini kan sampai ke ujung sini, ujung sini tuh maunya ada sarafnya semua. Itu tuh terjawab buatan Bu. Terima kasih. Ada lagi mungkin yang lain? Monggo. Yang di lain maksudnya juga kalau saya bisa menjawab bisa saya jawab. Kalau lain bisa. Yang lain bisa. Yang lainnya yang lain di luar yang diutarakan. Oh, enggak apa-apa. Ini Kalau bisa gimana? Kami kan mempunyai anak didik. Oke. Nah, anak didik itu selalu begitu Bu. Pilot lah istilahnya. Iya. Kalau seminggu itu pilot paling tidak hanya sehari 2 hari. Engkau pilot terus itu. Itu penyebabnya apa ya? Oke. Izin saya menjawab ya Bu ya. Ini anak ya berarti usianya berapa ya Bu? Itu sekitar 5 tahun 6 tahun. 5 tahun 6 tahun. Kemudian dia sering bersin atau Enggak, bukan sekelas itu enggak Bu. Tapi apa istilah umber itu setiap itu pasti beberapa selalu membuang gitu loh. Iya, membersihkan. Jangan memperhatikan nggak kayak ada di sikut atau tangannya itu ada mungkin kayak semacam ruang atau yang kemerahan? Nggak ada ya. Iya, orangnya tuh bersih tapi gimana ya? Selalu orangnya tidak ganteng bersih tapi selalu kalau di rumah tuh bersih. Saya kira kan diperiksa satu waktu nimbang dan sebagainya. Oh iya, gitu ya Bu. Ya, gitu. Itu nggak ada apa-apanya. Tapi kok ingus tuh selalu ada gitu loh. Sebenarnya kalau dari berat badan dan tinggi badannya, maksudnya on the track kan 5 tahun ya kan masih pakai KFS gitu. Iya, itu ya kadang-kadang tingginya itu kan stabil setelah berapa bulan itu kan ada kenaikan. Iya. Itu ya ada Bu, tapi apa ingusnya itu Bu, yang angka sebenarnya itu Pak sulit itu loh. Oke. Sebenarnya kalau ingusan di anak itu penyebabnya bisa banyak ya, selain dari ya kalau cuaca biasanya nanti anaknya itu lebih ke alergi. Alergi itu namanya rinitis alergi itu bisa Bu. Jadi kalau rinitis alergi pada anak itu sebenarnya itu dia diturunkan dari orang tuanya pasti punya alergi sesuatu, entah itu alergi makanan atau bisa asma atau bisa alergi kayak eksim, kayak itu nanti anaknya jadi rinitis alergi itu bisa. Kayak anak saya itu dia eksim karena papanya itu ada eksim juga gitu. Jadi turunan biasanya. Kalau itu sebabnya karena alergi ya. Kalau dia sebabnya karena infeksi bisa jadi seperti ini. Jadi contohnya adalah mbak ipar saya, anaknya itu 3 Bu. Jalannya dekat-dekat semua. Kalau kakaknya pilek, ketularan dari kakaknya. Nanti adiknya ya, ini sembuh nih. Nanti ada yang nomor 2 ya. Nanti yang kedua sembuh, nanti nularin yang ketiga. Nanti 3 ini sembuh, balik lagi ke adiknya. Nah itu bisa jadi seperti itu. Karena memang namanya anak kalau sampai sudah sekolah ya, 5 tahun kan pasti sudah sekolah ya. Itu kan kita nggak bisa ya, maksudnya kamu nggak boleh deket-deket sama temanmu yang pilek, itu kan nggak bisa ya. Namanya anak-anak pasti ya main aja gitu. Memang kalau usia ya maksudnya di bawah 12 tahun ya, dia itu memang resiko tertular antar temannya itu masih tinggi gitu. Bisa jadi karena itu atau kembali lagi karena alergi tadi. Alerginya apa itu yang harus digali. Kalau semuanya dia sampai mengganggu pertumbuhan dan perkembangan, kemungkinan besar itu karena alergi. Karena kalau anak alergi itu pasti seret lah. Maksudnya karena alergi itu sebenarnya kalau sampainya itu kan penyakit autoimun ya, karena tubuh kita itu punya alergi pada suatu hal yang sebenarnya tuh nggak jahat ke kita gitu, alergen kan kita gitu. Jadi bisa jadi kedua kemungkinan itu.
mungkin jenengan gitu ya, apa namanya, kader ya atau guru TK? Oh guru, oh gitu. Kalau guru mungkin kalau pas ketemu apa namanya sama orang tuanya itu bisa di Sosial guru juga dibiasakan tapi kok nggak ada perubahan ya. Iya. Bisa jadi karena cuaca itu kan berarti dia karena alergi. Kalau maksudnya cuacanya lembab, dia alerginya banyak, dia akhirnya muncul. Atau bisa jadi karena tadi dia anaknya banyak, terus pingpong aja di rumah itu gitu. Gitu deh, makanya sudah ya aku mungkin nggak ada lagi ya ini pertanyaan nih. Sebelumnya saya terima kasih banget udah dikasih kesempatan sama Bapak Ibu semuanya antusias mendengarkan penjelasan saya nih. Walaupun ini maksudnya sifatnya hanya pencegahan, yang penting ini insya Allah bekali ilmu panjenengan semua. Nanti kalau namanya ketemu sama orang seperti ada gejala seperti itu, gimana apa yang mau dilakukan, maksudnya jangan takut, jangan intinya kalau ada seperti itu jangan berpikir kayak alternatif atau bagaimana gitu. Intinya medis tuh pasti ada jalannya, cuma kita kan yang penting berusaha maksudnya sebaik mungkin gitu. Jadi kalau samanya udah dikasih ilmu ini kan jadi tahu nih kalau samanya ada kejadian seperti itu harus diapakan. Jadi nggak kemana-mana insya Allah. Jadi nanti kita bisa menurunkan angka kesakitan stroke di Indonesia ini. Kemudian kalau jenengan semua bisa mungkin mengajar teman-temannya yang punya sakit hipertensi dan juga diabetes untuk ikut prolaris itu lebih bagus lagi. Itu nih ya dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.